Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, tempat kita bahas isu seru dengan cara yang gampang dicerna. Tahun 2025 baru mulai, tapi udah ada kabar bikin deg-degan, APBN defisit, rupiah melemah, dan banyak yang bilang kita bakal krisis ekonomi kayak 1998. Bener nggak sih? Atau cuma hoax? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua datanya, dari A sampai Z. Biar kalian paham bener apa yang lagi terjadi sama ekonomi Indonesia. Siap? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari fakta yang bikin heboh. Bayangin, cuma 2 bulan pertama 2025, APBN kita udah defisit 31,2 triliun rupiah. Biasanya awal tahun malah surplus loh. Ini artinya pengeluaran pemerintah lebih besar dari pemasukan. Dan itu baru Januari-Februari. Penyebab utamanya, penerimaan pajak anjlok 41,9% dibanding tahun lalu. Bayangin, dari 269 triliun, jadi cuma 187,8 triliun. Kenapa? Sistem pajak baru bernama Core Tax bikin rusuh. Banyak wajib pajak bingung lapor, dan hasilnya pemasukan negara jeblok. Terus, ada juga rupiah yang melemah ke 16.357 rupiah per dolar. Level terendah sejak krisis 1998. Bikin orang takut, apa kita bakal ulang sejarah kelam itu? Belum lagi, Presiden Prabowo ngeluarin kebijakan efisiensi anggaran, potong 306 triliun dari belanja negara. Pertanyaannya, apa ini tanda-tanda ekonomi kita bakal krisis di 2025 atau 2026? Apa yang bikin kondisi ini beda atau sama kayak dulu? Kita cari tahu bareng. Mari kita breakdown satu persatu. Pertama soal defisit APBN. Normalnya defisit itu wajar, tapi target 2025 cuma 616,2 triliun rupiah atau 2,53% dari produk domestik bruto alias PDB. Nah, kalau 2 bulan aja udah 31,2 triliun dan pajak terus turun, defisit bisa membengkak melewati batas aman 3% PDB. Ini serius, karena pajak itu tulang punggung APBN kita. Penyebab utamanya, sistem Core Tax yang bikin orang takut lapor pajak. Ditambah lagi harga komoditas kayak batu bara dan nikel turun di pasar global, jadi penerimaan dari sektor ini ikut lesu. Kedua, rupiah yang bikin deg-degan. 16.357 rupiah per dolar, itu memang mirip 1998. Tapi tunggu dulu. Krisis itu parah karena bank kita lelet, utang swasta dolar naik gila-gilaan, dan pemerintah kewalahan. Sekarang, sistem bank kita lebih sehat, cadangan devisa kita cukup buat nutup impor berbulan-bulan, dan utang swasta nggak separah dulu. Jadi, meskipun rupiah lelet, ini bukan tanda krisis kayak 1998. Tapi kalau melemah terus, ya bisa bikin harga impor naik dan inflasi jadi momok. Ketiga, kebijakan efisiensi anggaran Prabowo. Dia potong belanja 306 triliun rupiah, 256 triliun rupiah dari kementerian dan 50 triliun rupiah dari daerah. Banyak yang bilang ini reaksi ke defisit, tapi sebenarnya udah direncanain sejak awal buat hemat dan fokus ke program makan gratis anak-anak, yang butuh 400 triliun rupiah. Kalau ini sukses, defisit bisa turun jadi 309 triliun rupiah. Dan hutang kita yang sekarang 39% PDB bisa turun ke 37,6%. Artinya, kita punya ruang napas lebih buat hindari krisis. Keempat, jangan lupa soal korupsi. Indonesia skornya 37 dari 100 di Indeks Persepsi Korupsi 2024. Artinya korupsi masih gede banget. Bayangin, kita kehilangan 4% PDB atau 930 triliun rupiah gara-gara korupsi. Kalau ini hilang, APBN bisa naik 28%. Tapi ya, ngehapus korupsi itu kayak nyanyi lagu mimpi yang sempurna, indah, tapi susah banget. Terakhir, pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dan IMF bilang kita bakal tumbuh antara 4,7 sampai 5,5% di 2025. Kuat banget kan, didukung konsumsi masyarakat sama ekspor. Tapi kalau pajak nggak pulih dan belanja dipotong sembarangan, pertumbuhan bisa melorot. Kalau minus 2 kuartal berturut-turut, itu resesi. Sekarang,
Kita masuk ke bagian seru apa yang bakal terjadi di 2025 sampai 2026. Ada 3 skenario berdasarkan fakta tadi. Skenario pertama, krisis. Pajak nggak pulih, core tax masih error, rupiah nyungsep ke Rp18.000, defisit meledak di atas 3% PDB, dan korupsi nggak ketulungan. Akibatnya, pertumbuhan minus, resesi datang. Tapi ini cuma 20-30% kemungkinannya, karena ekonomi kita lebih kuat dari dulu. Skenario kedua, stagnasi. Pajak pulih sedikit, efisiensi anggaran berhasil separuh, rupiah stabil di Rp16.000 sampai Rp17.000. Ekonomi tumbuh, tapi cuma 3-4%. Nggak wow. Defisit masih aman di bawah 3%. Ini paling mungkin, peluangnya 50-60%. Skenario ketiga, stabil dan tumbuh. Core tax beres, anggaran dipakai buat hal produktif, rupiah tenang, korupsi turun sedikit. Pertumbuhan 5%, defisit cuma 2,5%, semua happy. Peluangnya 30-40%, tergantung kerja keras pemerintah. Jadi apa kesimpulannya? Krisis besar kayak 1998? Nggak bakal. Ekonomi kita jauh lebih kuat sekarang. Konsumsi oke, bank solid, cadangan devisa cukup. Tapi resesi ringan atau stagnasi? Bisa banget kalau pemerintah nggak gercep. Kuncinya ada 3. 1. Benerin core tax biar pajak balik normal. 2. Pastikan efisiensi anggaran nggak matiin pertumbuhan. 3. Tekan korupsi biar duit negara nggak bocor. Kalau ini jalan, 2025 sampai 2026 bakal aman. Intinya, kita nggak perlu panik, tapi juga nggak boleh lengah. Pemerintah punya PR besar, dan kita sebagai masyarakat bisa dukung dengan pantau bareng. Jadi teman-teman, apa pendapat kalian? Indonesia bakal ke skenario mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan update seru berikutnya. Share juga ke teman kalian biar mereka ikut paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, dan salam ekonomi cerdas. Bye-bye.